Baiklah anak-anak, minggu yang lalu kita sudah mempelajari adab berpakaian menurut agama Islam. Masih kan anak-anak pada materi kita yang dulu, apa itu aurat? Aurat itu adalah bagian tubuh yang harus kita tutupi. Lalu aurat laki-laki bagaimana anak-anak? Yaitu aurat laki-laki adalah dari pusat sampai lutut, sedangkan perempuan adalah seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, baiklah anak-anak, kalau dulu kita sudah belajar tentang adab berpakaian, hari ini kita akan mempelajari tentang adil dan istiqomah. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita buka pelajaran hari ini dengan sama-sama melapaskan napas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang adil dan istiqomah. Yang pertama adalah tentang adil. Adil menurut bahasa Arab yaitu adilun, yang artinya seimbang. Saya ulangi lagi ya. Adil menurut bahasa Arab yaitu adilun, yang artinya seimbang. Sedangkan menurut istilah, adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bukan meletakkan pena di atas meja, bukan. Tetapi yang dikatakan meletakkan sesuatu pada tempatnya itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Misalnya saya berbuat salah, maka saya harus dihukum. Begitu juga saya berbuat kejahatan, maka harus sesuai dengan hukuman sesuai dengan kesalahan saya. Itu maksudnya adil. Jadi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Misal, saya mempunyai 3 orang anak. Ada 1 SMP, 1 SD, dan 1 TK. Maka uang jajan dari 3 anak-anak ini tidak mungkin sama, karena harus adil. Misalnya yang namanya bersifat adil itu anak SMP bisa didapat 10.000 uang jajannya, anak SD 5.000 misalnya, sedangkan anak TK 3.000. Itu baru adil karena sesuai dengan porsinya masing-masing. Itu adil dalam bertindak. Nah, perbuatan adil ini merupakan perbuatan yang sangat mulia karena Allah dan memerintahkan kita untuk mencintai orang-orang yang berbuat adil. Seperti firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, yang artinya dan berlakulah adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Surat Al-Hujurat ayat 9. Nah, itu tentang adil. Sekarang Islam juga memerintahkan untuk bersifat adil itu kepada siapa saja. Kepada seluruh orang tanpa pandang bulu, ya adik, ya kakak, ya ayah, ya ibu, semuanya harus adil. Tidak boleh kita memilih-milih, oh ini adik saya tidak boleh, tidak kena hukuman. Oh ini ponakan saya tidak. Nabi Muhammad sendiri waktu dia mempunyai seorang anak yang bernama Fatimah, dia mengatakan kalau Fatimah melakukan suatu kesalahan, maka dia akan saya hukum sesuai dengan apa yang dia lakukan. Itu tadi. Sedangkan Fatimah itu anak kesayangan Nabi Muhammad. Dia berlaku adil, apalagi kita sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, marilah kita berbuat adil supaya kita mengharapkan perintah Allah sesuai dengan apa yang disampaikan dalam surah Al-Hujurat tadi. Baik, yang kedua adalah istiqomah. Istiqomah artinya itu tegak lurus, bukan tegak seperti pohon, bukan. Tegak lurus bukan. Yang dikatakan istiqomah itu dalam kata lain adalah orang yang teguh pendirian. Apa teguh pendirian? Tidak mudah tergoda oleh apapun, tetap tegak, jelas. Itu menurut bahasa. Artinya adalah tegak lurus atau teguh pendirian. Sedangkan menurut istilah, istiqomah itu sikap teguh dalam mempertahankan keimanan dan keislaman sekaligus menghadapi segala tantangan dan godaan, baik itu yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam diri kita sendiri. Begitulah sikap orang yang melaksanakan perintah Allah yang menunjukkan sifat yang istiqomah, yaitu orang yang teguh pendirian. Nah, banyak sekali ayat yang yang menceritakan tentang istiqomah. Terus yang di antaranya adalah surat Al-Fussilat ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu summa taqamu tatanazzalul alaikumul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun,
yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah Allah janjikan kepada kamu. Itu surat Al-Fusilat ayat 30. Dari ayat di atas kita disuruh beristiqomah, teguh pendirian, supaya kita apa? Mendapatkan janji Allah, yaitu surga. Itu tentang janji Allah kalau kita bersikap istiqomah. Banyak perbuatan istiqomah, yaitu misalnya orang yang baru masuk Islam jangan mudah terpengaruh, atau orang yang baru masuk Islam disebut apa? Orang yang baru Islam disebut apa? Mu'allaf. Nah, orang yang masih baru masuk Islam biasanya mudah tergoda karena oleh kawan yang masuk Islam, pindah lagi ke sini, akhirnya tidak istiqomah. Makanya orang yang baru masuk Islam hendaklah bersikap istiqomah, teguh pendirian. Kalau sudah memeluk sesuatu jangan dilepaskan lagi. Itu artinya sifat istiqomah. Banyak sekali sifat istiqomah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa sih manfaat daripada istiqomah itu? Banyak. Yang pertama adalah orang yang istiqomah itu selalu dilindungi oleh Allah dengan dijaga oleh malaikat. Nah, mau dah? Mau dah dijaga malaikat? Mau kan dilindungi oleh Allah? Nah, oleh karena itu bersikaplah kita istiqomah. Yang kedua adalah dijauhi dari rasa takut dan sedih. Nah, orang istiqomah berani dia tidak merasa sedih dah. Kenapa? Karena yang pertama tadi sudah tahu bahwa Allah melindungi kita dan malaikat menjaga kita. Yang ketiga adalah mendapat kesuksesan di dunia dan tercapai cita-cita. Yo, mau dah sukses di dunia dan cita-cita tercapai. Makanya dalam belajar kita harus istiqomah, teguh pendirian. Jangan mudah terpengaruh oleh kawan main HP, main game. Nah, tidak boleh, harus istiqomah. Supaya apa? Cita-cita kita tercapai. Yang keempat adalah mendapat kenikmatan di dunia, di akhirat dan surga. Nah, senang tak? Orang istiqomah itu nikmatnya dapat surga, akhirat di akhirat lagi akan berupa surga dapatnya. Mau dah dapat surga? Mau gak? Oh, semua kita mau senang masuk surga. Oleh karena itu, marilah kita bersikap istiqomah, teguh pendirian, baik dalam belajar, dalam ibadah dan lain sebagainya, tetap istiqomah. Nah, ini adalah materi kita hari ini. Mudah-mudahan anak dapat memahaminya dan dapat mempelajarinya dengan baik. Nanti kita akan lanjutkan dengan tugas. Baiklah, marilah kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan nasrun minallahi wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.